Sapa wonge sing ora wedi mati lah. Ngelombok, bohong kalau orang nggak takut meninggal dunia. Itu bohong. Sedangkan lapar saja itu pada takut, apalagi meninggal dunia. Jadi kalau sudah saatnya nanti ibaratnya ajal menjemput, ya kita sudah punya kesiapan. Kesiapannya apa? Keimanan. Keimanan kita tulus dalam melakukan peribadatan dan lalu ikhlas dalam menghadapi kematian. Wong sing galengan kangkung sekarang banyak sekali. Mungkin di muka bumi ini orang yang belum melu setahun, yang suka mengikuti kabar burung, ini sekarang 80%, Mas. 20%, 10% ragu-ragu, 10% diam, gitu. Cenderungnya seperti itu. Salam mulia, Mbah. Salam mulia. Nuwun sewu niki, Mbah. Terkait pagebluk ini sepertinya masih banyak terjadi orang yang meninggal di lingkungan kita, walaupun itu belum tentu COVID, Mbah. Nah, sesungguhnya untuk menghadapi situasi yang seperti ini, semestinya kesiapan kita seperti apa menurut pandangan batin panjenengan, Mbah? Monggo diwedharaken, matur nembah nuwun. Hong wilahing jati nuhuni ajat-ajat leluhur Nusantara tabe uluk salam mulia. Saya bercerita berdasarkan kasunyatan ya, di lingkungan saya khususnya itu satu RT hampir tiap rumah tidak ada yang merasa sakit. Satu rumah walaupun satu itu pada merasa keluarganya itu ada yang sakit gitu. Sehingga suasana itu mencekam, seolah-olah miris. Jam 8 malam itu ya sudah nggak ada suara yang ibaratnya gemblendang, nggak saring endang-endong. Intinya suasana itu cenderung mencekam, cenderung sepi, sunyap, yang masyarakat itu menyebabkan tidak familiar, lalu merasa bingung, lalu pula cemas. Saya ingin mengatakan bahwasanya mau tidak mau karena jangkaning dewa ramaleng pandito kodrating jagat ini sudah sampai pada tahapan yang namanya pagebluk lah ya. Mau tidak mau kita harus mengakui bahwasanya pagebluk itu memang ada. Ya inilah kasunyatanya yang intinya walaupun sakit tidak corona pun ya seolah-olah itu dihantui ketakutan oleh berita pandemi itu gitu loh. Pada kenyataannya kematian juga meningkat lah. Lalu melihat di rumah sakit tetangganya itu saja takut karena apa? Yang diisolasi katanya mesti begini aturan mainnya anu lah. Saya ingin mengatakan bahwasanya hidup itu jelas ada yang menciptakan. Ya, kembali lagi kepada sanubari kita, kembali lagi kepada keimanan kita. Hidup buktinya apa? Ada yang menciptakan karena kita ada batasan, terbatas segala sesuatunya lah, umurnya termasuknya lah. Karena yang ditakutkan ini apa? Yang ditakutkan ini kan hidup setelah mati. Wong urip mesti arep mati gitulah ya. Lah untuk menghindari itu agar mati sing ya syukur si telas tanpa tilas matine para pujangga resi ya. Itu setidaknya itu kita harus mempercayai adanya yang menciptakan hidup ya, percaya nana sing gawe urip, itulah cara gampangnya. Dan lalu janganlah kita menyepelekan dengan pagebluk. Artinya rasa jangan sampai loh pagebluk apa umpamanya gitu loh, nggak usah. Yang penting kita tenang dalam menghadapi dan lalu apa caranya meyakini kita makanlah pada saatnya kita makan. Jangan belum lapar tapi kita sudah makan. Lah ini kan sudah sekarang rata-rata makan kan kalau dasarnya ingin, bukan dasarnya lapar. Lah ini repotnya di situ. Jadi dasarnya keinginan. Makan itu bukan dasarnya keinginan semestinya, tapi dasarnya adalah lapar. Merasa lapar barulah kita makan kan semestinya seperti itu. Artinya menjaga diri, keimanan. Dan lalu kita jangan sampai menyepelekan. Nah, kalau kita sudah sampai menyepelekan itu berarti sudah apa? Tidak percaya adanya
hal yang gaib, yang alias itu di apa caranya direkam barang yang tidak kelihatan, wah titeni kamu gitu loh. Nah, ini yang dikhawatirkan, apalagi ya menyombongkan diri kepada corona. Itu kan ada itu saya lihat di YouTube itu yang nyedot orang kena corona yang lalu selang beberapa hari itu terus meninggal dunia. Ini kan nantang. Karena ini kita sedang berhadapan dengan bangsa yang gaib, agar kita lebih percaya lagi adanya hal yang gaib, sebab iman manusia itu kan diukur dengan adanya hal yang gaib. Artinya di antara orang yang beriman adalah orang yang percaya adanya hal yang gaib. Lah ini kita harus percaya, harus meyakini, maksudnya bahwasanya corona ini ada. Nggak usah ibaratnya corona ini nggak ada dan sebagainya, lalu masyarakat nanti kalau sudah kena batunya baru akan mengaku. Ini kan banyak nih orang yang menyombongkan diri kepada corona, akhirnya kena sendiri begitu loh. Saya nggak mengidolakan, dibesarkan untuk menakut-takutan juga tidak, jangan, seyogianya tidak baik. Lalu kita menyepelekan adanya corona juga jangan sampai gitu. Artinya kita sakmadio saja. Sakmadio itu ya pokoknya percaya adanya pagebluk, bahwasanya corona ini adalah bentuk pagebluk. Bentuk pagebluk untuk menegur kepada kita, dari teguran dari alam, dari Allah kepada kita, agar kita lebih yakin lagi kepada adanya hal yang gaib. Ya, apapun alasannya, sapa wonge sing ora wedi mati lah. Ngelombok, bohong kalau orang nggak takut meninggal dunia. Itu bohong. Sedangkan lapar saja itu pada takut, apalagi meninggal dunia. Jadi kalau sudah saatnya nanti ibaratnya ajal menjemput, ya kita sudah punya kesiapan. Kesiapannya apa? Keimanan. Keimanan kita tulus dalam melakukan peribadatan dan lalu ikhlas dalam menghadapi kematian. Kan ada tulus, ada ikhlas lah. Yang saya maksudnya kunci daripada manusia itu niscaya tidak akan was-was, tidak akan khawatir, adalah janganlah kita menyepelekan dan apalagi kita menyombongkan diri. Sekali lagi saya mengatakan, janganlah kita menyepelekan, apalagi menyombongkan diri terhadap corona. Niscaya kita mengamati dari kaum yang menyepelekan dan kaum yang para menyombongkan diri, itu adalah tidak lama kemudian, contoh itu di berita-berita kan viral nih, yang menyepelekan corona sebulan 2 bulan kena, lalu yang apalagi yang menyombongkan diri lah. Kita menghindari dua itu, lalu mengatur aspek makanan, ya kita tetap harus selalu bertirakat, bukan berarti nggak makan. Tirakat ini kan masih makan begitu. Tanya Mbah, dengan adanya pagebluk ini kan juga banyak kabar yang mengatakan ya sekali lagi itu tidak ada gitu, bahkan banyak yang tidak percaya begitu Mbah. Menurut panjenengan bagaimana ini Mbah? Begini Mas, kalau kita sekarang kan ya kita harus jujur ya, menurut saya, pendapat saya, jarang sekali orang yang beriman. Ya, iman ada, tapi kapasitas iman, maksudnya kadar imannya itu yang sepenuhnya itu nggak ada. Dan lalu banyaknya media sosial ya, banyaknya media sosial. Jadi wong sing gugon tuwon, wong sing galengan kangkung sekarang banyak sekali. Mungkin di muka bumi ini orang yang caranunya itu belum melu setahun, yang suka mengikuti kabar burung, ini sekarang 80% Mas. 20%, 10% ragu-ragu, 10% itu diam. Itu cenderungnya seperti itu. Jadi ini yang tidak percaya, yang menganggap konspirasi, ini kan berita burung Mas. Berita burung. Menurut saya, jadi kita cukuplah kita tidak usah tidak percaya, kita percaya, tapi kita percaya diri. Artinya percaya adanya corona, tapi kita lebih percaya diri. Percaya diri artinya kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan lalu diri kita itu dijaga dengan cara tirakat, gitu. Tirakat artinya mengatur metabolisme, ya, perputaran darah dalam diri kita, agar kita itu tidak caranunya mudah pusing dan sebagainya, yang mengurangi yang kolesterol gitu loh. Jadi hal-hal ini penting karena cara ajaran leluhur dulu madang longan, turu longan, bantalan cengkir. Sekarang ajaran ini nggak ada Mas, ya kan? Sekarang 4 sehat 5 sempurna. 4 sehat 5 sempurna. Lah ini kembali lagi kepada konsep leluhur ya. Kita nggak usah berpikiran ini konspirasi atau tidak. Yang jelas ini corona wabahnya nyata, ya kan? Di tetangga, di rumah sakit dan sebagainya. Kalau yang
belum, ya ibaratnya ya menjaga jangan sampai menyepelekan kuncinya, apalagi menyombongkan diri. Lah ini pedoman nih. Saya mengajak tirakat ya, madang longan turu longan bantalan cengkir, ini advice lah taruhlah dari saya, ya rujukan. Lalu jangan menyepelekan dan lalu jangan menyombongkan diri. Lah kalau yang cenderung tidak percaya ini ya monggo saja, berarti itu menyepelekan dengan adanya itu. Ya kalau masih sehat. Kita merasakan sendiri, saya ibaratnya pernah termasuk sekarang itu daya cium saya memang kurang peka begitu loh, tidak normal pada umumnya. Lah ini pun saya bukan berarti lalu ketakutan dan sebagainya, lalu menyepelekan enggak. Yang penting saya menjaga, ibaratnya makanlah di saat saya mesti makan, minumlah di saat kita mesti minum, tidurlah di saat kita mesti tidur, ya artinya tidak menyepelekan, menjaga stamina kita dan lalu jangan sampai menyombongkan diri. Mana corona dan sebagainya. Saya yakin cepat atau lambat yang demikian itu akan terkena dampaknya daripada pagebluk ini. Jadi intinya saya mengatakan jangan menyepelekan, sukalah tirakat, apalagi kita menyombongkan diri. Ini 3 ini, ya 1 suka tirakat, ya kedua kalinya tirakat ini kalau dalam istilah Jawa ya madang longan turu longan bantalan cengkir, dan lalu jangan menyepelekan, dan lalu apalagi berani-berani menyombongkan diri terhadap corona, niscaya kita akan tidak ada kekhawatiran yang berlebih. Saya rasa demikian. Terima kasih.